Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Menghilangkan Raja Imo. 3 sinar cahaya cemerlang merobek dunia guntur. Akhirnya, mereka disertai dengan fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan saat mereka masuk ke pusaran besar yang berputar-putar setinggi 100.000 kaki. Selanjutnya, mereka dengan kejam menghantam matahari hitam yang jahat, yang terus-menerus didorong mundur. Bang! Suara keras yang menakutkan langsung memantul di dunia guntur ini saat tabrakan terjadi. Karena dampak itu, wilayah Laut Petir di bawah benar-benar hancur berkeping-keping dan berubah menjadi banyak danau besar, yang mengapung di dunia guntur. Matahari hitam runtuh hampir seketika dalam menghadapi serangan ini dan Ki Hitam jahat dengan cepat menghilang. Dengan runtuhnya matahari hitam, Raja Imo di bawah juga terkena serangan dari 3 simbol leluhur yang agung. Ah! Raja Imo menatap 3 simbol leluhur besar yang bersiul ke arahnya, sementara kengerian yang kaya menyebar di matanya. Kali ini, ia benar-benar merasakan ancaman kematian yang akan datang. Raja ini tidak ingin mati di sini. Raja Imo meraung. Suaranya dipenuhi dengan keengganan. Namun, tidak ada yang peduli dengan teriakannya saat ini. 3 simbol leluhur yang agung terus menyerbu sebelum mereka tanpa ampun menyerang tubuhnya. Ledakan! Tubuh Raja Imo hancur seketika setelah bertabrakan. Ki Hitam menyebar ke segala arah dan mulai melarikan diri. Mendesis-mendesis. Namun, cahaya perak, merah dan hitam dengan cepat menyebar setelah Ki Hitam lolos. Selain itu, setiap kali Ki Hitam itu bertemu dengan 3 sinar cahaya yang berbeda ini, mereka seperti salju yang bersentuhan dengan matahari, karena mereka dengan cepat menghilang. Ah, kalian manusia yang hina. Beraninya kau membunuh raja ini. Tunggu saja. Suatu hari, klan saya pasti akan meratakan pesawat Anda dan Anda semua akan menjadi budak kami selamanya. Jeritan menyedihkan yang tajam terdengar di seluruh dunia guntur bersama dengan kutukan yang sangat jahat saat Ki Hitam menghilang. Aku menolak untuk menerima ini. Saya menolak. Energi yang sangat kejam mulai perlahan menghilang dari dasar lautan petir. Tubuh Raja Imo juga menghilang bersamanya. Raja Imo ini, yang pernah menghancurkan gua petir ini, akhirnya dikalahkan berkat upaya gabungan dari 3 simbol leluhur yang hebat. Huf! Lindong akhirnya tidak dapat bertahan lebih jauh setelah Raja Imo dimusnahkan. Kedua tangannya jatuh lemah sementara ekspresi Pai menyembur ke wajah mudanya. Meskipun tubuhnya terasa lemah, ada beberapa kegembiraan yang muncul di matanya. Lagi pula, siapa yang akan membayangkan bahwa dia benar-benar dapat membantu Moluo dan Kaisar Petir untuk melenyapkan Raja Imo, itu adalah ahli puncak yang sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi? Lubang hitam di langit juga menjadi jauh lebih kecil saat ini. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung terbang ke kepala Lindong. Saudara Lindong, apakah kamu baik-baik saja? Mu Lingsan buru-buru mendekat dan bertanya dengan suara khawatir. Lindong melambaikan tangannya. Pada saat ini, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya benar-benar habis. Kekuatan Yuannya yang kelelahan bahkan menyebabkan roh Yuan di dantiannya menjadi lemah. Haha, kamu adalah orang pertama yang aku lihat, yang cukup berani untuk berpartisipasi dalam perburuan Raja Imo, hanya dengan kekuatan tahap Profound Life. Kaisar Petir tersenyum menatap Lindong yang lemah dan berkata. Lindong tertawa getir setelah mendengar ini. Dia segera berkata, sebagai pemilik simbol leluhur, tidak mungkin untuk menghindari hal-hal seperti itu. Ketika Lindong memperoleh simbol leluhur saat itu, dia juga mengerti bahwa dia harus memikul beberapa tanggung jawab sebagai imbalan untuk mendapatkan kekuatan ini. Simbol leluhur diciptakan untuk melindungi dunia ini. Siapapun yang mengendalikan mereka juga harus berperan sebagai penjaga dunia ini. Kaisar Petir mengangguk sambil menatap Lindong. Mata peraknya yang cerah sepertinya mengandung jejak kekaguman. Segera, dia menekan jarinya ke depan. Sebuah cahaya petir keluar dari ujung jarinya dan terbang menuju Lindong. Ini adalah beberapa barang yang tertinggal di tubuhku. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, aku akan memberikannya padamu. Lindong terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan menerima cahaya kilat. Petir melintas dan muncul seperti kristal petir. Di dalamnya, dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat misterius.
Ini adalah beberapa wahyu yang saya peroleh setelah saya menerobos ke tahap samsara saat itu. Mungkin itu berguna bagi Anda setelah Anda memasuki tahap kematian mendalam. Lindong menjadi bersemangat. Seorang ahli tahap kematian mendalam dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di dunia ini. Namun, jika seseorang benar-benar ingin menjadi raksasa, ia harus melangkah ke tahap samsara. Namun, itu tidak mudah untuk dilakukan. Pakar tahap kematian mendalam yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba melakukannya, hanya untuk berakhir dengan kegagalan. Jelas, langkah terakhir itu tidak mudah untuk diambil. Justru mengapa kristal petir ini sangat berharga. Jika iblis-iblis tua tahap kematian mendalam di dunia luar itu mempelajarinya, mereka pasti akan sangat menutupinya. Terima kasih Penatua. Lindong dengan sungguh-sungguh menangkupkan kedua tangannya ke arah Kaisar Petir dan berkata, "Saya sudah menjadi orang mati. Daripada membiarkan hal-hal ini menghilang dari dunia ini bersamaku, aku lebih baik memberikannya padamu." Kaisar Petir tertawa dengan suara samar. "Selain itu, kamu masih cukup lemah. Setelah Himo mengetahui bahwa Anda memiliki simbol leluhur yang melahap, mereka pasti akan datang mencari Anda." Lindong mengangguk. Dia sadar bahwa Himo itu sepertinya sangat takut dengan simbol leluhur. Jika diberi kesempatan, mereka pasti akan menyerang dan melenyapkan pemilik simbol leluhur. Selanjutnya, dia tidak sekuat Moluo. Yang terakhir juga memiliki Flame Divine Hall yang sangat besar yang mendukungnya, yang tidak dia miliki. Oleh karena itu, dia tidak berani memamerkan simbol leluhurnya seperti Moluo, yang tampaknya telah memberitahu seluruh dunia bahwa dia memiliki simbol leluhur yang berkobar. Bagaimana situasi Imo saat ini di dunia ini? Kaisar Petir melirik Moluo dan bertanya. Mereka bersembunyi jauh lebih dalam dari sebelumnya, ekspresi redup melintas di wajah Moluo saat dia berbicara. Apalagi mereka semakin berperilaku seperti sebuah organisasi. Menurut informasi yang saya peroleh, ada organisasi yang menakutkan saat ini di pesawat ini. Terlebih lagi, organisasi misterius ini didirikan oleh Yimo. Lagi pula, Yimos yang menyerang gua petirmu saat itu, mungkin telah dikirim oleh organisasi ini. Kaisar Petir sedikit mengernyit. Pasukan Yimo yang tersebar tidak menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah ketika mereka berkumpul bersama dan memiliki tujuan yang sama. Selama ratusan tahun terakhir ini, ada insiden di mana beberapa individu yang beruntung, yang telah memperoleh beberapa benda suci kuno, akhirnya diserang oleh beberapa individu misterius. Bahkan para ahli tingkat atas tertentu dikepung dan diserang. Lindong memfokuskan matanya. Little Marten, yang telah memperoleh batu leluhur saat itu, tampaknya telah menghadapi situasi yang sama. Mungkinkah yang menyerangnya saat itu adalah Himo? Apa yang mereka coba lakukan? Kaisar Petir bertanya. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk mengurangi kecakapan bertarung manusia elit dan jumlah pemilik simbol leluhur. Moluo menjawab dengan suara lemah. Tujuan akhir mereka, seharusnya merobek celah di pesawat ini dan membiarkan pasukan Yimo mereka sekali lagi menyerang pesawat ini. Ekspresi Kaisar Petir sedikit berubah. Dia bertanya, manusia hampir tidak bisa memenangkan perang dunia besar selama zaman kuno, dan itu hanya karena leluhur simbol yang agung mengorbankan dirinya sendiri. Jika perang besar ini dimulai kembali, siapa di dunia ini yang dapat melangkah dan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh leluhur simbol agung? Moluo perlahan mengangguk. Sesaat kemudian, dia berpikir sejenak dan berkata, namun, berdasarkan apa yang saya sadari, ada satu orang di antara 8 murid agung leluhur simbol, yang menurut leluhur simbol memiliki peluang bagus untuk mencapainya. Panggung. Kaisar Petir bertanya dengan kaget. Seharusnya itu yang disebut Tuan S. Dia adalah murid simbol leluhur yang paling menonjol. Moluo menyuarakan pikirannya. Setelah Perang Dunia saat itu, dia juga memasuki reinkarnasi. Aku ingin tahu kapan dia akan bangun? Tuan S. Duduk di samping mereka, ketika Lindong mendengar nama yang agak familiar ini, pupil matanya tanpa sadar menyusut. Tangan di bawah lengan bajunya juga mengencang pada saat itu. Huan, dia adalah reinkarnasi dari Ice Master. Apa itu? Moluo menatap Lindong dan bertanya dengan bingung. Tidak ada, Lindong menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengungkapkan informasi tentang Ying Huan. Apakah dia akan bangun atau tidak akan sepenuhnya tergantung pada nasibnya.
Dari sudut pandangnya, dia tidak ingin melihat gadis muda yang lincah dan energik itu berubah menjadi orang lain. Ini bahkan jika Master S yang terbangun dapat menjadi penyelamat dunia ini. Moluo tidak bertanya lebih jauh setelah melihat ini. Dia melanjutkan, kami tidak tahu banyak tentang organisasi misterius itu. Namun, semakin banyak ahli super mulai memperhatikan mereka. Kami akan memulai penyelidikan kami. Kaisar Petir mengangguk dan tertawa, saya tidak dapat membantu Anda sehubungan dengan masalah ini. Semoga dunia ini dapat menghindari nasib diperbudak oleh Himo. Mata Kaisar Petir tiba-tiba menatap Lindong dan Moluo setelah berbicara sampai saat ini. Ada ekspresi yang tidak diketahui melintas di matanya. Dia segera menunjuk ke arah langit. Ular petir berkepala 9 itu sekali lagi berubah menjadi matahari kilat. Kalian berdua, alasan kalian datang ke sini seharusnya karena ini, kan? Mata Lindong dan Moluo mengeras setelah mendengar kata-kata Kaisar Petir. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.